In Indonesia, it's not appropriate to own a dog. Try to own an endangered species instead. It's less frowned upon. Kamu tidak suka di hutan? Tidak. Kamu suka di sini. Kamu suka di... As a bule, you may have come across people trying to rip you off. Well, now it's your time to shine. Borrow your friend's car and start your own scam. Dengan modal 4 juta saja, Anda sudah bisa jadi kaya raya. Saya dulu pembantu. Sekarang sudah punya rumah, sudah punya mobil, semuanya dari MLM. Dengan modal hanya 4 juta. Ayo bro, tunggu apa lagi? That concludes today's episode of How to Act Like an Indonesian. I hope you feel more Indonesian already. Bye! Pemirsa, selamat malam. Acara 3 in 1 malam ini sangat istimewa. Seperti biasa, kita akan menggali informasi dan menjadikannya inspirasi. Mungkin Anda tidak sabar menunggu di rumah. Kita langsung panggil narasumber malam ini, Denta, Disti, dan Tara. Akhirnya kita menjadi 4 in 1. Apa kabar? Baik. Baik ya, cantik sekali dan Ya. Indonesia banget. Indonesia banget. Sebenarnya Indonesia begini, banget. yang namanya 3 in 1 gak pernah membuka acara, bahkan membawakan acara ini dengan selamat malam. Kita selalu happy. Kayak infotainment ya. Iya, Benar. Kalau banyak nonton infotainment saya mungkin. Memang itulah Indonesia banget ya. Tapi Sepertinya banyak memang acara yang malam begitu. hari ini adalah malam yang spesial untuk 3 in 1 karena nggak cuman Syasha sendiri nanti yang akan menemani kita, akan ada 2 teman bule yang juga Indonesia banget yang akan menemani kita di sini. Wow, betul sekali. Iya. Namanya juga 3 in 1, kita harus selalu gali informasi, Jadikan jadikan inspirasi. inspirasi. Ayo kita ngobrol-ngobrol Syasha. Yuk, silakan duduk. Mari silakan Terima duduk. kasih. Lagi sibuk apa Syasha? Saya YouTube aja sih. YouTube sebenarnya aja. ya. Iya, kenapa YouTube ya Syah? Syasha justru lebih terkenal sebagai artis YouTube. Ya, karena saya tidak suka bangun pagi, tidak suka punya bos. Kalau di YouTube saya bisa ya lebih kerja sesuai dengan keinginan saya gitu. Ya. Tapi awalnya sampai akhirnya kayaknya seru nih untuk bikin sesuatu yang saya upload di YouTube. Idenya tuh dari mana? Sebenarnya semuanya berdasarkan kemalasan saya. Jadi satu hari saya duduk di rumah, selalu pingin bikin YouTube tapi susah, tidak ide apa, coba ini tidak kerja, coba ini tidak berhasil juga. Nah satu hari aku bilang apa yang saya bisa bikin yang simple banget, yang saya bisa lakukan di kosan saya dan sore sudah selesai. Dan aku pikir aku bikin sketch aja yang pendek-pendek gitu. Dan karena tahu banyak tentang kelakuan sehari-hari orang Indonesia, karena udah lama di sini, aku pikir I'll just make some funny sketches karena belum ada di YouTube waktu itu. Dan ya saya tidak tahu tapi berhasil akhirnya ya. Suka ada takut nggak, rasa takut artinya was-was pada saat jalan gitu ya. Ini yang ada di YouTube nih. Ini dia nih yang suka ngomongin Indonesia nih. Apalagi tadi ya, kalau yang di klip pertama tuh ini banget, sudah hafal banget kalau di masjid pasti ada pencurian sandal jepit. Udah kayak sudah tahu. Itu Indonesia banget soalnya. Iya. I don't know, kalau saya sendiri tidak takut, suami saya suka takut. Oh, oke. Seperti, aku mau naik Transjakarta, jangan nanti kalau nunggu lama ada orang lewat, haters kamu. Dia lebih khawatir, saya tidak terlalu khawatir. I think the internet, orang sifatnya beda. Dia lebih berani di internet, tapi kalau di dunia nyata kita mikir 2 kali sebelum tonjokin orang apa. Kita, we're nicer in person than we are on the internet. On the internet, we're like mean. Ingat gak sudah ada berapa banyak jumlah sketch yang kamu upload di YouTube soal Indonesia? Kalau
I don't know, mungkin 70-an kali ya. 70-an. I think Dan so. itu beda-beda topiknya. Ya, tapi kalau yang series How to Act Indonesian itu Ya. ada 21. Di antara sekian banyak judul ini gitu ya, yang atau mungkin yang paling susah. Berkesan kali ya. Yang paling atau- susah bikinnya deh. Yang paling susah bikinnya itu aku bikin series tapi nggak terlalu meledak kayak How to Act Indonesian kan. I don't know. But I don't know, mungkin ada 100.000 views mungkin dapat ya. Itu 5 signs it's a sinetron. 5 tanda lagi nonton sinetron. Dan itu susah bikinnya karena makeupnya ada tebal-tebal. Serius gitu. And, oh ya, saya harus benar-benar kelihatan seperti sinetron aktris. Coba Ya. coba. Coba di sini. Seperti apa sinetron? Artis sinetron Artis Indonesia. sinetron well, Indonesia tuh. ada beberapa tanda. Yeah, but there's always like pembantu selalu dikecilkan. Jadi di adegan itu I said like, Irma, kamu yang curi emas saya? And then Irma, no, tidak, bukan saya. Jadi kayak gitu. Kita lihat ya perbandingannya yang melotot-lotot itu tadi. Belum efek zoom in, zoom out ya. Iya. Belum back soundnya. Oh iya. Back soundnya itu lama. Saya bikin back sound sendiri. Itu yang bikin juga jauh lebih lama. Sketsa Satu biasa video lebih biasanya gampang. sketchnya itu berapa lama kamu produksinya? Satu hari saya bangun sebangunnya, jadi nggak harus jam 6 pagi atau apa, tidak. So sebangunnya aja, ngopi dulu, terus syuting dan biasanya aku selesai syuting dan editing udah jam 6 atau jam 7 udah selesai semuanya. Tapi santai, saya kerjanya santai. Mungkin kalau Sendirian kalian bisa atau bikin ada lebih tim cepat produksi? dari saya santai. Terus gini Sya, kan kalau yang aku lihat video-video atau sketch-sketch yang Sasa upload itu lebih sering satir tentang Indonesia gitu ya. Bukan, mungkin itu nanti banyak yang mikir, kok kayaknya menjelek-jelekan Indonesia atau apa. Pernah nggak ada yang berkomentar seperti itu? Ya, tapi bisa dilihat juga dari thumbs up dan thumbs down. Oh, oke. Ada sebuah video mungkin ada yang lebih kontroversial. Itu nanti lebih banyak thumbs down-nya, tapi juga lebih banyak thumbs up-nya. Oke. So it's hard to tell. Karena itu nyata memang ada kan ya. Ya, I think lebih banyak suka, tapi ada yang tersinggung, ada yang berkomentar, kan komennya bebas. But niat saya nggak gitu. Kayaknya kebanyakan orang bisa lihat saya bukan niatnya mau jelekin gitu. Ini Tapi cuman lebih ke faktanya seperti itu ya, pengen Yeah. menampilkan aja Yeah. gitu ya. But I made some mistakes. One video hate comment banyak sekali tentang masak. Kamu upload ini ke YouTube, masakan Indonesia enak-enak loh. Karena ada banyak yang enak dan sehat kan. Gado-gado atau Oke. apalah. Iya. Tapi saya cuman seandainya di video itu aku bikin acara masak dan itu minyak ya seember untuk goreng telur gitu. Jadi terlalu kelebihan. Orang marah itu. Saya belajar dari itu. Oke ya. Oh, gitu. Ya di Indonesia sangat sensitif tentang mereka banggakan sekali makanannya. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa disentuh. Ya, saya pikir juga termasuk makanan. Oh, oke. Ya. Termasuk makanan. Ya. Karena katanya masakan Padang tuh paling enak di dunia. Iya. It might be Padang. ya. Iya betul. Kita langsung aja ya akan panggil ya. Bintang tamu selanjutnya. Bintang tamu selanjutnya yang bule tapi juga Indonesia banget. Siapa dia? Siapa? Siapa nih? Langsung kita panggil Daniki. Hai. Tuh. Ini bule made in Bandung. Made in Bandung. Made in Bandung. Duduk di mana? Pare caleg. Oh, sudah sini. Dari caleg dia. Dari caleg dia. Silakan. Iya, mangga. Nih, karena Daniki udah di sini dan katanya memang Sunda banget ya. Sunda banget. Berarti yang ngobrol nanti sama Mbak Denta semuanya ya sedikit aja. Mangga. Sunda made in Jakarta saya juga. Oh, made in Jakarta Sunda. Very nice. Ya nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi, tapi tentunya setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Dan setelah 1 tahun aku pikir, oh ini keren. Dan aku traveling habis kontrak, aku travel dulu. No, finished. Mati saya, udah jatuh cinta. Udah jatuh Wow. cinta.
saudara gali informasi, jadikan inspirasi dan masih bersama Syasha dan juga Daniki. Yap. Kalau Daniki Daniki kan ini sudah lebih banget dikenal dengan musisi ya, sebagai musisi, Iya. betul? Ya, musisi. Musisi dan sukanya lagu anak dan juga Dan musik- lagu tradisional. lagu tradisional. Ya. Dan rock Oke. juga, suka gong rock, itu masuk gong dan rock. Masuk gong dan rock. Mungkin kebalik ya. Oke. Gong dan masuk rock. Mungkin itu yang maksud. Coba, kenapa suka lagu anak? Kenapa suka mencipta lagu anak? Saya memang dari dulu saya orang yang suka humor ya, saya suka bikin lucu-lucu. Dan terus saya pikir waktu memang lagu rock saya nggak laku ya di sana di Amerika. Saya pikir gimana ya saya bisa jualin CD ini supaya laku ya. Oh ini saya mau bikin lagu anak-anak, pasti saya bisa karena saya suka bikin lagu yang lucu-lucu. Terus saya coba saya bikin satu album di sana dulu dan itu sangat sukses. Itu ada yang diputar royalty dari itu punya sampai sekarang. Tapi album kedua gagal. Kenapa? Saya pikir karena dari sukses yang pertama kita kayak tegang ya. Saya harus mengatasi itu gimana. Iya, soalnya susah kan yang namanya lagu anak, kita juga harus bisa seperti menghibur mereka. Betul, kita memang harus pikir seperti anak dan bebas seperti anak juga. Coba praktekkan, bisa nggak? Lagu apa? Satu lagu apa? anak apa Oh, aja? mau lagu di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kasihan si Lili si Lele. Dia punya kumis walaupun dia cewek. Kulihat kumisnya itu linces sekali. Kumisnya bisa menari-nari. Ayo gerakan kumisnya, Bang. Ayo Saya merasa tersindir di Itu sini. lagu itu dari mana inspirasinya? dari Lele. Jadi ikan lele biarpun perempuan tetap berkumis. Dan dia bisa jalan-jalan kumisnya ya ke sana kemari. Udah berapa lagu yang diciptain? Oh banyak, memang semua lagu 200 lebih sekarang. Oh, Yang sudah masuk bentuk album itu hampir 50. kapan sih kalian terdampar di Indonesia? Artinya. Kapan? Iya, kapan? Saya hanya 6 tahun di sini, tapi sejak tahun 97 bolak-balik kayak gitu. Terus setahun di sini, balik lagi ke sana 5 tahun, balik lagi ke sini 1 bulan, balik lagi. Ya, tapi saya selalu ketarik. Kalau Miss Sasha? Oh, saya dari 2001 dan di sini terus karena I don't know, nyangkut. I don't know Bertemu why. jodoh di Indonesia. Ya itu juga. Tapi dia malah mau pindah ke Kanada. Aku bilang sama dia, Kanada membosankan. Nanti saya tidak punya materi untuk YouTube video lagi. Kita lapar. Tapi ya dia malah mau tinggal di Kanada. Tapi mungkin mungkin sebaliknya, mungkin kalau dari kecil di Indonesia mungkin itu sangat Ingin mencoba untuk menarik tinggal ya. Iya, Tapi betul. untuk saya ini seperti kalian mau keluar negeri, saya lagi di luar negeri. Ngerti nggak? Jadi Nah, kalau mau boleh dibanggakan nih berarti Indonesia, apa sih yang membuat Daniki itu sangat-sangat cinta dengan Indonesia? Oh banyak hal. Misalkan saya sebagai seniman dan entertain, di sini orang Indonesia mudah untuk bikin ketawa. Di sana agak susah. Kita lihat di sana stand up comedy ya. Itu juga susah, harus hafal, harus latihan terus. Terus di sini saya bisa langsung naik panggung. Hey, kuma ada mang. Wow, ketawa tuh. Itu how are you? Kalau bilang how are you di Chicago atau New York, diam semua. Dilempar sendal. Ya itu hanya satu seperti itu. Dan buat musisi juga memang lebih gampang di sini bikin komunitas. Karena di sana kita masing-masing. Kalau kita ngeband, kita hanya tahu lagu kita. Nah ya itu bisa, itu beda gitu. Ini band saya. Terus dan kalau ada request di cafe, biasanya agak gengsi ya. Jangan ya ini siapa kamu ya? Tapi di sini Mister, ayo ke depan. nyanyi. Ayo, dan bisa karaoke di sini, terus lebih bebas suasana musik di sini. Dan banyak hal kayak gitu yang bikin saya agak nyaman. Lama-lamanya jadi lebih nyaman di sini daripada ini negara saya sendiri. Tapi dengar juga sempat ngajar ya? Ya ngajar, ya. Saya Di memang mana dari dulu saya guru.
Dan dulu saya guru bahasa Inggris dan biologi. oke. Tapi saya selalu ketarik ke seni dan musik. Lama-lamanya saya jadi ya kayak gini, saya tampilkan musik di Amerika juga. Kalau saya pulang di sana kita tampilkan musik Indonesia yang bisa memperkenalkan kebudayaan Indonesia sama orang Amerika. Itu kerjasama konsulat di sana KJRI. Ya kayak gitu. Ya, Kalau kalau Sasha dulu guru juga? Ya sempat ngajar ada beberapa tahun gitu, 7 tahun. Nah 2001 ke Indonesia itu memang Sebagai untuk guru. Sebagai guru. Ya, ya. Oke. Tapi niat saya pada awalnya, I just wanna go to Indonesia. Oh, Jadi oke. atau nggak harus Indonesia juga, negara yang Asia gitu. yang berkembang. Oh, iya, Mau iya, pingin negara yang berkembang dan pingin tropis kalau bisa dan paling cepat dapat di Indonesia dan setelah 1 tahun aku pikir oh ini keren dan aku traveling habis kontrak aku travel dulu no finished mati saya udah jatuh cinta Udah gitu. jatuh Jadi- cinta. Wow. sambut. Oke. Jakarta is cool because ada banyak sekali aku bisa ketemu orang kayak gini Orang kayak gini. Kayak gini tuh kayak apa gitu? so funny kind of like what's this funny bule doing here Yang unik, yang Tapi kumpul di ada yang juga gila juga nih. Yang satu ini. iya, iya. Juga ada juga Satu lagi. kedatangan satu lagi. Langsung kita panggil Jason. Nah. Itu dia. Kalau ini Indonesia banget. Jason Bugils ya. Halo. Halo. Hai. Kalau ini Indonesia banget. Ini kamu duduk di mana nanti? Saya terbang. Sini aja. Terbang sini. Oke, alright. Coba dibaca tulisannya di kaosnya. Tanah air. Ini dari Sumpah Pemuda kan? Iya. 28 Oktober tahun 1988 kan? 28. 1928. 1928 kan? 28 ya. Oh, saya bilang tadi kan? Ini tanah air, bangsa, dan bahasa satu. Indonesia. Indonesia. Wah kita kayak lagi di stadion tuh kalau begitu tuh. Coba kira-kira cerita menarik apa yang akan kita ambil dari Jason? Ya, jangan kemana-mana, tetap di 3 in 1. Kali informasi, jadikan inspirasi. Saya ya mata-mata untuk CIA. CIA. Oh, no, cuma untuk ya mengajar bahasa Inggris ya. No udang di balik batu. There's no shrimp. Sekarang kita sudah 3 on 3, bukan 3 in 1 lagi, ganti judul Habis gini acaranya. ada ring basket kayak di depan kita ya, kita main 3 on 3. Ya, tadi sudah cerita, Sasha sudah cerita dan Niki sudah cerita. Kalau Jason, mau dong diceritain apa yang membuat Jason cinta dengan Indonesia? Atau akhirnya terdampar di Indonesia? Bagaimana sampai di sini? Yeah. Oke, well ini cerita panjang. Berapa lama kita punya di sini? 2 jam. Nanti tinggal diedit. Ini memang bukan sengaja saya datang di sini untuk tinggal. Saya di sini sebagai turis pertama kali tahun 93. Tapi nggak tetap tinggal di sini waktu itu. Saya cuma turis saja jalan-jalan. Ya jadi nyasar ya ke sini nggak bisa ya pulang. Emang saya dari semua saya di hampir semua negara Asia Tenggara. Saya pikir Indonesia dari semua negara saya pernah kunjungi, Indonesia paling bagus menurut Kenapa? saya. Apa? Keindahan, keramah-tamahan orang. Ini ya, cepat bergaul, ya always kalau jalan-jalan, hey mister, ya gabung sama kita, minum kopi, hanya play music. Ini tempatnya ya asik. Tahun berapa pertama kali ke Tahun Indonesia? 93. Ini 93. ya orang bisa hitung mungkin, berapa lama ya, 20 tahun. Ini hampir setengah hidup gue ada di Indonesia. Ya. So, that's how old I am. Oh my God. Jangan hitung, don't count that. Bukan karena kehabisan uang dulu di Oh, Indonesia. ya, apa?
Tompes apa namanya itu? Kantong kompes ya. Itu memang seperti itu karena saya rencana mau pulang ke Amerika langsung, tapi saya jalan-jalan keliling saya Taiwan, Hong Kong, Thailand, Malaysia, Singapore, and Indonesia. And emang waktu itu I finished all my money. Like, oh bagaimana saya bisa pulang? Saya cuma ada tiket satu, one way. Sekali jalan saya nggak bisa pulang. Dan saya ketemu orang dan saya mengajar bahasa Inggris di Taiwan. Ya, what? Cerdas, sangat cerdas. Cerdas, yes. Jalan-jalan tanpa uang dan melanda di sebuah negara dan cari duit. Dan ini memang saya di Taiwan dulu sebelum saya tinggal di sini. Tapi tiap kali saya ada liburan, saya ke sini. So holiday, saya datang ke sini, ke Bali, ke Jogja. Dan saya jatuh cinta dengan Indonesia begitu. Oke. Coba kita lihat dulu ya di belakang ini ada video. Kira-kira ngomong apa ya Jason di sini? Apa? Saya penasaran nih. 14 tahun di sini. Saya sampai Indonesia, saya mau kelilingi dunia, go around the world. Habis duit, saya termacet di sini, nggak bisa kemana-mana. Kesimpulan ya. Ini beneran habis duit waktu itu ya. Ini saya ada uang, ini nggak benar sebenarnya. Saya ada uang masih dikit. Tapi saya ke Taiwan mengajar bahasa Inggris. Tapi ini dari itu saya pindah ke sini dan mengajar di sini juga. Karena ini lebih asik di sini dibandingkan. Sorry kalau ada orang Taiwan di sana. Oh, busiwan. Bicara saya ini. Better in Indonesia than in Taiwan. Sorry. In my, I think so. Oke, artinya pernah mengajar juga ya? Pernah mengajar. Pernah saya bawa acara di sini di Indonesia yang mengajar bahasa Inggris di TV. Dan juga nggak bisa sebut channelnya, tapi ya pernah. Itu disponsori oleh Kedutaan Amerika Serikat. So ada orang pikir, oh mungkin saya mata-mata untuk CIA. No, cuma untuk mengajar bahasa Inggris ya. No udang di balik batu. There's no shrimp under the stone. In that one. So don't worry about that, please. I'm not an agent. That's what all the CIA agents I know. So saya ada agent CIA yang jadi jin di sebuah. Undercover. Saya menyamar ya. Tapi berarti semua awalnya sama ya, mengajar ya? Dulu ya. Ya karena itu profesi yang gampang ya bisa dapat job. Ya kalau bisa bahasa Inggris. Dan ini memang waktu pertama kali saya datang di Indonesia, orang tidak begitu berbahasa Inggris. Sekarang hampir semua. Ya dulu bisa bilang apa saja dalam bahasa Inggris tanpa orang ketahui. Ya sekarang semua pasti tahu. Semua pasti tahu. Jadi nggak bisa Everybody bercanda knows. juga. Like, you should. Right now you have to learn English. But I think also penting kalau orang bule tinggal di sini harus tahu bahasa Indonesia. Saya kenal bule yang tinggal di sini lama, menikah di sini punya anak dan hampir nggak bisa berbicara. Ada bahasa daerah yang sudah dipelajari? Ya bahasa Jawa tapi orang so. Walaupun saya jadi jin dari Jawa ini harus Sugeng Dalu. Itu coba menyapa penonton dalam bahasa Sunda, terus memperkenalkan kita semua, saya Denta, ada Disti dan juga Tara dalam bahasa Sunda. Wilujeng wangi, akang-akang, Neng. Iya si Jason, iya Namina Sasha ya. Iya Abdi Tenyaho, Namina Saha. Baru nembe kenal ya, nembe tepang. Ya, itu wae. I didn't understand that, but I think you forgot their name. Oke. Baik lagi ke karya YouTube-nya Sasha. Ada nggak obsesi yang belum Sasha bikin yang akan kira-kira dalam waktu dekat nih ya saya punya ide untuk bikin ini sketchnya apa gitu. Ada nggak? Sebenarnya I make a video baru setiap minggu dan selalu ada? Setiap minggu saya keluarin video. Tapi kemarin ngomongin politik kan, udah 2 kali. Hatersnya banyak. Jadi sensitif ya politik ya? Ya karena belah 2 kan. Betul. Ada setengah suka, setengah tidak suka. Tapi ternyata yang suka itu lebih banyak di internet daripada yang gak suka. Jadi lebih banyak thumbs up. Tapi seberapa sih kalian mengikuti berita-berita di Indonesia? Gitu? Oh ini. Infotainment, ini tukangnya. politik. Ini tukangnya. Oke, saya di Cameron kita ke premiere film saya ada peran kecil sekali tapi dibaca mencuri the movie. Jadi Saya
Saya ajak Sasha, semua minta foto dia. Bukan sama saya. Tapi terakhir kali saya undang Sasha ke premiere film saya. Kapok. Jangan ajak. Sampai produsernya, kartu ke dia, saya dicuekin. Sedih. Bukan begitu. Makanya Tapi kalau ya nggak memang ngajak kita bertiga aja sih. Tapi memang Jason mengikuti perkembangan apa mungkin berita politik, berita hukum yang ada di sini di Indonesia. Ya, berita politik saya ikut, tapi ini juga nggak mau dibahas. I think it's Cuma buat sebagai orang pengetahuan asing, aja tapi ya. ada banyak Oke. orang Indonesia pikir, oh kita nggak boleh ada pendapat. Tapi memang kita tinggal di sini lama banget. Ini kenapa kita nggak boleh ada pendapat? Harus ada pendapat kan? Kalau tinggal lama di sebuah tempat ya. See, the fly doesn't like me. Yeah. Dan ini adalah Indonesia banget. Ini Indonesia banget. Indonesia banget. Oke, nanti kita akan cari tahu lagi kira-kira apa lagi yang membuat mereka cinta sekali dengan Indonesia. Untung nggak masuk mulut tadi. Jangan kemana-mana, tetap di 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Ini biasa di Indonesia harus begini, harus begini, harus begini. Ya, like berapa kali? It's, like America, what are you doing? Let go! Lepas. That's beautiful. Itu indah sekali kan? Tapi kita ada band, grup band, The Bulgils, The Bule Gilas. Ini kenapa kita nggak lagu The Bulgils aja? Karena malu dong. Kamu selalu mau nyanyi lagu itu. Saya malu ini baru es lilin lagu bagus dari Sunda. Bagus untuk arts, tapi untuk yang menghibur pemirsa. Ayo, Oke, kita yang lagu yang... Ayo ting-ting ya. Ayo Sinting. Ayo Sinting. False address. We're aware, we're aware, we're aware. I have to look for you. We're aware. Kamu lupa lagunya. Kamu lupa lagunya. Saya mungkin belum siap untuk rangkaian ini ya. Sorry. Isin pisan itu malu sekali. Dan apa yang disuka benar-benar tentang Indonesia? Mungkin makanannya. Ya, makanannya. Apa yang paling suka? Favoritnya? Dari semua di Indonesia, ya memang makanannya saya favorit gudeg Jogja. Gudeg And, Jogja. Ya, memang Tapi kan pertama kali tinggal saya lama di Bandung. Ya, Itu tapi sesuai gudeg juga. masih sekarang favoritnya. Ya di Bandung itu jengkol. Oh, Memang aku suka jengkol banget. Suka diapain? Diapain itu, jengkolnya nih? itu jengkol ya yang itu yang ada pete itu yang itu di- ya, di- semurnya enak sekali. disemur. Dan itu juga sehat. Itu bisa bersihkan semua ginjal apanya. Itu memang suka jengkol. Jengkol suka, tapi hati-hati ya. I love you. Kalau menikah harus ada schedule-nya. Iya, Jangan setiap hari. Iya. Terus Schedule pipis. aku juga terong yang pedas itu terong balado terong ya. balado. Iya, that's Kalau good. Jason? Tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Ya, karena I'm vegetarian. So sebagai orang vegetarian ya itu cocok banget, protein tinggi dan suka cabai rawit. Ya, itu crunchy. I know mungkin nggak bagus ya karena deep fried, but saya suka banget. Ya. Kalau kebiasaan-kebiasaan orang di Indonesia apa aja yang sekarang jadi ketularan juga? Mungkin Jason dulu. Apa dia? Kebiasaan-kebiasaan orang di Indonesia apa Yang jadi sekarang ketularan. jadi ketularan? Oh, ketularan. Oh, ini saya pulang ke Amerika and oh God, ya, ini sedikit memalukan ya. Ini kayak di Indonesia pakai air waktu ya. Oke. Ini nggak tahu kenapa di Amerika pakai kertas. Tidak sehat. Tidak
higienis, ya saya lebih suka air sebenarnya. I know that jorok maybe, but yeah, water. So yeah, saya pulang ke Amerika. Jadi bersih. Memang. Selalu nyari air jadinya ya. Jadinya jadi bersih-bersihnya pakai air ya. Saya nggak pernah sebut itu di televisi sebelumnya. I don't know, bikin malu. Kalau jadi apa? Yang jadi biasa. Ya. Misalkan, hey bro, how you doing, man? Hey man, yeah, thank you very much. Thank you. Ya, dan memang saya juga nggak tahu itu ada inti agamanya, tapi itu bagus juga kan itu. Oh ini. Ya, kalau kita salam sama orang, ya itu ya balik lagi kita. Ya itu kayak ya ada kerasaan kita bersama. Terus tapi kalau di Amerika, yo bro, what's up man? Yo man. But okay, di Indonesia juga Mereka bingung, kenapa dia kayak gitu? Ya, what the hell are you doing? But coba lagi. Ini biasa di Indonesia harus begini. You're like berapa kali? It's you're like American. What are you doing? Yeah. Let go. Lepas. what's wrong with you? Kalau itu kalau kebiasaan. Yeah. Actually, like I did that in Canada when I could do that in Canada. Then after that, there was like this woman, I didn't know her. Dan aku sedikit takut karena I just remembered, apakah dia pikir saya ngusap? Hey, kotor lo ya. But then I realized, like, holy crap, I do that. Satu hal lagi, saya ini duduk di lantai. Duduk di lantai. Oh, jadi kebiasaan. Saya tidak pernah duduk di sofaku, never. Always di lantai. Aku lebih suka itu. Ya, kenapa? Saya aja udah gatel nih kelamaan di kursi kan. Aku suka karena sebelumnya aku tidak pernah duduk di lantai. Di Kanada itu tidak normal. Kalau saya pulang Sasha, what are you doing on the floor? It's sedikit aneh itu. Sedikit aneh tapi di sini saya lebih suka di bawah. Ngomong-ngomong dicariin gak sih sama keluarga Jason kok nggak pulang-pulang nih ke... Iya seperti Bang Toi biasa. Bang Jason. Saya baru pulang tahun ini ya. Ya ini baru pulang untuk 3 bulan. Nah, saya juga ya kangen sama keluarga di sana, tapi juga abang saya menikah sama orang Thailand, so dia sering ke Asia juga. Oh, sering main ke sini. Pernah tinggal di sini juga. Oke. So, ada connection. Oke. Kalau Sasha sendiri cariin nggak sih? Kan sekarang udah berkeluarga juga di sini. Kan ya. Ini mau pulang. Ya setahun sekali lah pulang. Dulu enggak. Dulu saya ya mungkin 5 tahun enggak juga pulang ke Kanada atau apa 7 tahun gitu. Wow, lama banget. Cuman ya tapi ketemu ibu nanti kalau ibu dia jalan-jalan terus juga ya mungkin ketemu di mana lah gitu di tengah-tengah kan jauh itu. Mahal juga. Jauh bikin Tanggal laut. bikin itu apa kantong kering itu suka bikin kantong kering ya. jadi jangan sering-sering kalau bisa. Kang Niki sendiri kumaha? Sering nggak Oh ya, dicariin? sir. Itu saya pulang setahun sekali juga buat Lebaran Amerika namanya Natal ya. Ya itu baik untuk connect lagi sama family keluarganya di sana, teman-teman yang masih ingat saya. Misalkan sebelum ke Indonesia dulu ceritanya seperti apa sih? Oh, waktu kita kecil? Ya. Oh ya. Waktu kamu kecil. Mungkin ada Surprise cerita question here. Oh, oke, saya bisa ya bilang ini. Waktu saya kecil, saya suka peta dunia, dan saya sangat suka pulau. Dan saya dulu hafal Sumatera, Jawa, Bali. Saya udah tahu dari peta. Wow, saya ingin ke sana pada suatu hari waktu saya kecil. Dan memang ya mimpi Terwujud Jadi ya? hobi traveling memang ya. Hobi traveling. Oh, waktu saya kecil enggak, tapi saya mau banget ya dari kampung saya. Kampung saya membosankan, boring. Ya mau lihat dunia ya. So I always loved maps and I want to go there one day. Saya mau ke sana pada suatu hari. Sebelum akhirnya terdampar di Indonesia, masing-masing sudah punya cerita belum tentang Indonesia tuh seperti apa gitu? Sebelumnya, memang jarang. Bener-bener kan? masih buta tentang Indonesia. Ya orang di sana memang buta, kita memang hanya tahu Amerika kan, dia sangat sombong. Ya ini susah, orang di Amerika jarang pikir tentang dunia ya. Ya. Dan memang itu sayang juga yang mereka tahu dari berita saja dari news di sana ya, yang mungkin itu tidak ada yang benar juga ya. Ya, mana ada berita yang bagus tapi berita namanya juga semuanya jelek kan. Karena itu itu yang orang mau nonton. Oh my god. Ya, sensasi. Bahaya. Ya. Bahaya ya, always Jadi dangerous. ratingnya Anywhere bagus in the world, kamu sendiri, itu bahaya. Ya, ini sama ya.
Gak cuma di Indonesia yang suka kadang memberitakan yang negatif-negatif Ya ya. negatif itu karena orang ya tertarik menonton. Oh Indonesia ada gempa. Ada gunung berapi. Ya. Oh my God. Bad news is Tiba-tiba good ada news. Bad news is Bad good news news. tapi bad news selalu. Ya. Kalau nggak ada bad news lagi di Indonesia, kita dengar ada kecelakaan bis di Cina. Ya kan? Itu suka masuk ke berita Indonesia. Kalau lagi bagus, yang bagus nggak diceritain. Di sini juga. Coba kita punya tantangan sebenarnya, tapi kita tahan dulu tantangannya ya, biar mereka penasaran dong. Tantangannya apa? Ada deh. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Hah? Ya, jadi Syasha berkeliling dengan inline skate selama 1 bulan. Ya. 1 bulan 7 hari. Ya. Dari Dari Merak ke Bali ke Kuta itu ya 1.400 kilometer. wow. Tapi enggak Ya. kan ada tidurnya juga. Kenapa sih ngelakuin itu? I don't know, sometimes kayaknya aku Spontaneous. I think today I'm gonna go with that. Apakah ingin menghemat mungkin awalnya pakai inline aja daripada kita harus naik pesawat misalnya? Oh my God, buset, mahal banget. Oh, I could have went back to Canada and come back a couple times. It was like, karena but it was like that. Is dadakan. Saya kecewa dengan macet. Aku beli inline skate karena saya harus ada kerjaan pas jam macet. I'm not doing this, 5 hours a day yang seperti aku bilang. Jadi inline skate dan jadi aku mepet mobil macet, tidak jalan, benar-benar kayak nggak gerak sama sekali di Mampang. Naik motor juga udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kalau cuman sepatu roda itu bisa di antara 2 mobil ini. Motor nggak bisa masuk, sepeda nggak bisa masuk, tapi saya masih bisa masuk. Nanti kalau ada 2 kaca spion di sini tinggal nunduk. Lancar banget, and sangat tidak bahaya karena nggak ada yang gerak, cuman selain saya. Kalau lagi jam macet. And I thought, okay, this is cool. Kalau maju terus tidak mundur pasti nyampe ke Bali. Dan 6 minggu kemudian saya berangkat. Oh, kita punya video lainnya, kali ini videonya dari Niki, Kang Niki. Ayah. Ayah. Coba Apa kita itu? lihat tuh sama-sama. Video apa kira-kira? Song before, then sing it. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Bagaimana Pengen bisa ada video itu. Oh, ceritanya. Ya memang saya mau pakai inline skates dulu naik ke puncak gunung. Tapi gimana ya? Sasha gimana nih? Dibilang bikin video aja naik ke puncak gunung. Nah, memang kita di acara itu How Are You Mr. Dan itu ngajar bahasa Inggris lewat lagu dan khususnya buat anak-anak Indonesia. Terus ya kita bahasa Inggrisin cicak di dinding, burung kakatua, seperti itu supaya bikin bahasa Inggris lebih menyenangkan buat anak-anak kan. Pas di sini saya pikir kalau udah di SD udah ada buku, oke, ini grammarnya.
will, when, capek ya kan. Tapi memang kenapa kita semuanya lancar bahasa Indonesia? Karena mau aja ya, senang aja. Dengar musik juga ya kan. Ayu Ting Ting. Ya, terus dan itu supaya ya anak-anak Indonesia juga bisa ikut era globalisasi ya yang pakai bahasa Inggris ya kita kemana-mana sekarang kalau keluar negeri ya pakai bahasa Inggris itu. Sayang juga itu bahasa internasional karena susah banget bahasanya. Saya memang mau bahasa Indonesia jadi ini international language karena gampang. Nah, kenapa tidak ya? Jangan bahasa Cina. Banyak orang Cina di dunia tapi jangan bahasa Cina karena sulit sekali. Ya, Jadi bahasa Indonesia termasuk gampang ya untuk dipelajari. Iya, gampang dan memang ya Indonesia kan yang itu negara yang keempat kalau itu populasinya ya penduduknya kan. Saking cintanya sama Indonesia, katanya Dan ini lagi punya cita-cita punya istri orang Indonesia. Betul? Agnes Monica. Mbak Agnes. I love you Agnes. I love you Agnes. Selama bertahun-tahun tinggal di Indonesia, ada nggak cerita unik atau pengalaman unik yang, aduh jangan sampai kejadian lagi deh saking tidak terlupakannya. Ada nggak? Iya, memang malam pertama saya di Indonesia saya mau mandi ya. Nah, di Amerika kita pakai bathtub. Ya. Terus saya lihat bak mandi, saya pikir itu bathtub. Terus saya naik dulu ke dalam bak mandi. Dan saya lagi siram kayak gini di dalam bak, naik lagi. Nah, 2 hari kemudian saya ceritakan sama teman-teman Indonesia, ini kenapa nggak ada tangga ya bisa naik ke bak mandi supaya bisa ke dalam? Oh, kamu masuk bak mandi. Itu harus siram di luar. Oh, ya itu malam pertama saya di Indonesia ada pengalaman seperti itu. Kalau Sasha ada pengalaman unik? Well, I don't know. Saya kebanyakan sendiri waktu baru datang. Jadi waktu belajar yang pokoknya nggak bisa bahasa Indonesia, benar-benar belajar semuanya sendiri. Tidak mau nongkrong sama yang berbahasa Inggris. Nanti saya sulit belajar bahasa Indonesia. Ada satu orang Indonesia yang ketuk pintu. Dia juga membantu guru-guru baru. Seperti, you know, how to get used to Indonesia. Dia ketuk pintu. Terus aku buka. Kamu ngapain? Aku bilang, saya masak. Terus dia bilang, oh masak apa? Masak sup. Saya boleh lihat sup apa yang kamu bikin? Ya silakan. Terus aku lagi potong-potongin bengkoang. Bengkoang? Ya, karena saya pikir itu turnip or something. So I think it's like a potato, kind of like Yeah. mana ada buah yang kayak gitu? Nggak mungkin kan untuk saya. Saya pikir itu kayak kentang. Saya mau bikin sup bengkoang. Dia bilang, Sasa, ini buah. Ini dimakan langsung begini. Dan saya, of course I look stupid, right? Kalau makanan ya ada cerita ya sedikit seperti itu. Tapi karena saya vegetarian, saya nggak mau daging. So yang pertama saya belajar di mana-mana saya jalan itu bagaimana bisa ngomong tidak mau daging. So saya pesan martabak, dan saya bilang tanpa daging, Mas, tanpa daging. So datang martabaknya dan saya makan. Ada banyak ayam atau apa di sini. Hei, mas, kenapa ada banyak daging di sini? Oh, ya, Mas bilang tambah daging. Kenapa tanpa dan tambah? Hampir kira-kira sama. Tambah daging. So tambah. Yang ada nih, kita punya tantangan untuk mereka bertiga. Tantangannya sih nggak jauh-jauh dari 17-an deh. Tahu dong kalau 17-an biasanya ngapain? Naik pinang. Bener, mau panjat pinang ya? Ini gampang sih, saya ambilin aja. Oh my God. That's kerupuk luar biasa. Silakan diambil satu persatu dan Wow. berdiri di sini bertiga. Please. Silakan Oke, berdiri silakan ke bertiga di depan. sini. Kita akan punya waktu sekitar 1 menit. Siapa yang nanti kira-kira sisanya paling sedikit? Oh my God. Dialah pemenangnya. Udah siap ya? Waktunya ya. 3, 2, 1, go! Kerupuk. Hah? Jadi seperti Cookie Monster ya? Ya. Oke.
Coba di zoom in ya ke sini ya. Oke, apa yang dia lakukan? Kita lihat. Don't zoom in on that. No, 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 no. Waktunya masih ada. Berapa detik lagi ini kira-kira? Kita hitung Lagi, sama-sama Pak. ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I win! Lihat yang masih ada di dalam mulutnya. Masih ngunyah. Saya menang. Sisanya? Tapi tahu kan kalau tradisi makan kerupuk itu memang selalu ada kalau menjelang hari kemerdekaan. Ya, Biasanya kayak gitu ya. Ya. Dan Terima ternyata- kasih ini teman-teman sudah ini buat di Agnes sini Monica. di Yeah, and she's gonna do this to you, Dad. Indonesia selalu di hati kita. Indonesia. Ya. Ada pesan-pesan yang disampaikan untuk kita semua di Hari Untuk pemirsa Kemerdekaan Indonesia. Ya. Buat yang di Jawa Barat, tong era ngomong Sunda. Ya, jangan malu-malu. Harus bangga orang Indonesia, kalian semuanya. Tong Benar. era ngomong Sunda. Ya. Harus bangga dengan bahasa daerah kita ya. Syasha mungkin ada pesan-pesan. Tak ada gading yang tak retak. Oke, artinya lupa ya. Sempat tidak sempat harap dibalas, itu lagi sepertinya. Terakhir, Okay. Indonesia, red is my blood, white are my bones, together with your spirit. Gebiar, gebiar, pelangi jiwa. Selamat Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Baik teman-teman, terima kasih sudah hadir di 3 in 1. Ceritanya luar biasa, inspirasinya juga luar biasa. Kita makin cinta sama Indonesia. Terima kasih semuanya ya. Dan pemirsa, ini akhir dari 3 in 1 malam ini. Saya Denta Mira Kusuma. Saya Kamidia Radisti. dan saya Tara Detuar. Hilang. Saya Tara Detuar. Sampai jumpa di 3 in 1 episode mendatang tentunya dengan narasumber lain, dengan tamu-tamu istimewa lainnya. Yes. Terima kasih, sampai jumpa. Silakan dibawa pulang.